Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Kami sapa dulu, apa kabarnya rekan-rekan pada kesempatan ini. Kami berharap semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat. Seperti juga Pak Jailani di sini dalam keadaan sehat. Sehingga kita mampu melakukan perkuliahan daring untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini kita memasuki perkuliahan yang terakhir, yaitu perkuliahan yang pertemuan yang ke-15. Dan sebelum kami membahas tentang materi tentang pertemuan yang ke-15 ini, saya sampaikan hari ini kita melakukan perkuliahan yang ke-15 dan saudara tinggal mengikuti untuk ujian akhir semester. Adapun materi ujiannya adalah pertemuan yang ke-7 sampai pertemuan yang ke-9, yaitu setelah UTS sampai pada pertemuan yang ke-15 hari ini. Begitu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Langsung kita masuk pada pembahasan untuk pertemuan yang ke-15. Kita mengambil materi pokok bahasan tentang sistem informasi organisasi. Apa itu sistem informasi organisasi? Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi pokok bahasan untuk sistem organisasi, sistem informasi organisasi, seperti biasa kita sampaikan tentang tujuan pembelajaran jika mempelajari bab ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengetahui sistem informasi organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang subsistem dalam sistem informasi organisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti lebih mendalam tentang subsistem dalam manajemen organisasi. Adapun yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang langkah-langkah dalam informasi organisasi. Itu rekan-rekanku terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok tentang sistem informasi organisasi. Baik, kita masuk pada pembahasan bahwa organisasi itu terdiri dari berbagai bidang fungsional dalam operasinya. Pak Jailani, dosen mata kuliah organisasi. Secara konsepsional, organisasi adalah terdiri dari beberapa anggota untuk melakukan kerjasama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kalau kita melihat definisi konsep organisasi tadi, peran sistem informasi, peran sumber daya informasi sangat diperlukan dalam organisasi, apalagi di era digitalis saat ini. Fungsi-fungsi organisasi akan banyak sekali. Apalagi organisasi perusahaan ataupun organisasi yang besar. Subsistem-subsistemnya banyak sekali. Dengan demikian, pengelolaan organisasi melalui sumber daya informasi sangat diperlukan. Fungsi-fungsi dalam organisasi agar berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan dalam satu organisasi, maka perlu pengelolaan manajemen yang lebih baik. Sistem informasi organisasi seperti apa? Nanti akan kita bicarakan lebih mendalam.
Yang paling penting adalah dalam mengelola sistem organisasi ada subsistem-subsistem yang dalam CBIS, yaitu Computer Based Informasi System. Nah, dalam CBIS ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem support decision atau DSS, decision support system, sistem pendukung keputusan. Ada kantor virtual dan ada sistem informasi berbasis pengetahuan. Nah, sistem informasi organisasi ini akan terdiri dari beberapa sistem, yaitu sistem informasi eksekutif, kemudian sistem informasi pemasaran, kemudian ada sistem informasi manufaktur, dan sistem informasi keuangan. Nah, saya ingin menekankan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa sistem informasi eksekutif, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan ini masuk dalam satu kesatuan organisasi perusahaan. Dengan demikian, bagaimana sistem informasi nanti mengelola subsistem-subsistem dalam sistem informasi organisasi dapat berjalan dengan baik. Intinya adalah sistem informasi mengelola bidang-bidang fungsional akan menunjang operasional suatu perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nanti akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan subsistem-subsistem dalam sistem informasi organisasi. Yang pertama, subsistem eksekutif. Rekan-rekan mahasiswa kalau mendengar dalam satu jabatan organisasi perusahaan, kalau eksekutif itu kesan yang ada apa kira-kira? Eksekutif, berpakaian eksekutif, penampilan eksekutif, gaya bicaranya eksekutif. Kira-kira apa menurut rekan-rekan semuanya terkait dengan eksekutif? Eksekutif itu biasanya di puncak. Kalau dalam satu perusahaan atau organisasi, pimpinan eksekutif itu biasanya posisinya di puncak. Nah, sistem informasi eksekutif berada di puncak sistem informasi fungsional. Jadi fungsional itu ada yang pemasaran, ada akuntansi, ada keuangan, ada manufacturer, itu fungsi. Nah, sistem informasi eksekutif berada di puncak sistem informasi fungsional dan menyediakan informasi bagi eksekutif. Makanya tak jalan saya sampaikan bahwa posisi eksekutif itu adalah posisi di atas, di puncak. Nah, sistem informasi eksekutif juga demikian. Posisinya adalah informasi di bagian manajemen puncak. Informasi berada dalam perusahaan dan lingkungannya. Kita bicara sumber daya informasi untuk informasi eksekutif dari atau berada dari dalam perusahaan maupun lingkungannya. Kalau dari dalam perusahaan, bagaimana produksinya misalnya? Bagaimana informasi pemasarannya? Bagaimana informasi akuntansinya? Nah, kalau yang dari lingkungan, karena bicara eksekutif adalah pengambil keputusan tertinggi, sehingga informasi lingkungan, apakah lingkungan kompetitor atau lingkungan kolega, pemerintah dan segala macam, ini juga penting. Makanya sistem informasi eksekutif adalah berada di puncak sistem informasi fungsional yang menyediakan informasi bagi eksekutif.
Dari berbagai penelitian dapat dipaparkan sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sebagian besar informasi eksekutif berasal dari sumber daya lingkungan. Pimpinan itu mengambil keputusan informasi dari berbagai sumber. Bisa sumber dari internal, lingkungan internal, bisa berasal dari sumber lingkungan yang eksternal. Yang kedua, sebagian informasi eksekutif berbentuk tertulis, laporan. Jadi karena apa? Keputusan eksekutif adalah keputusan eksekusi puncak. Sehingga keputusan yang diambil adalah ya atau tidak. Be or not to be. Dengan demikian, informasi yang sampai kepada informasi sistem informasi eksekutif harus tertulis, entah itu dari bawahan, entah itu dari lingkungan eksternal, tertulis kondisi begini, realitas seperti ini, tertulis sehingga bisa bertanggung jawabkan. Dan yang ketiga, para eksekutif mendapatkan sedikit informasi yang langsung dari komputer. Jelas, pimpinan puncak itu laporannya laporan dari bawahan, dari para manajer, dari para direktur. Sehingga apa? Mereka sedikit sekali mengambil input informasi langsung dari data komputer. Yang mengolah analis data komputer adalah para analis atau spesialis data. Tiga ini dalam sistem informasi eksekutif Anda pahami, sebagian besar informasi eksekutif berasal dari sumber daya lingkungan, baik itu lingkungan di dalam internal maupun lingkungan yang eksternal atau di luar. Yang kedua, sebagian besar informasi eksekutif adalah tertulis. Kenapa? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Eksekutif mengambil keputusan puncak. Dan yang ketiga, menurut penelitian yang terdahulu bahwa eksekutif sedikit yang mendapatkan informasi langsung dari komputer. Kebanyakan sudah membuat laporan-laporan dari bawahan atau dari sumber-sumber yang lain. Itu sistem informasi eksekutif. Dalam puncak, dalam gambar itu nanti ada piramida. Yang paling atas adalah sistem informasi eksekutif, kemudian yang di bawahnya operasional fungsionalnya ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, manufaktur maupun keuangan. Itu terkait dengan sistem informasi eksekutif. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang pertama dalam mengaplikasikan sistem informasi organisasi. Mengapa kira-kira? Karena pemasaran ini sangat berkaitan dengan informasi. Pemasaran akan sangat berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan oleh manajer pemasaran. Bagaimana situasi pasar, bagaimana situasi pesaing, kompetitor, bagaimana perilaku konsumen, bagaimana tren yang sudah tidak update lagi, bagaimana sistem pemasaran ataupun promosi yang diterapkan. Sistem informasi pemasaran ini menggunakan aplikasi informasi yang sangat penting. Beda dengan sistem produksi. Akan lebih kecil produksi kalau teknologi alat-alat produknya sudah canggih, oke, tinggal maintenance perawatan saja. Tetapi kalau pemasaran sangat dinamis. Makanya kalau dalam satu perusahaan itu misalnya masuk dalam struktur eksekutif, direktur itu dari orang lapangan, dari orang pemasaran itu sangat cocok. Karena apa? Referensi orang pemasaran itu punya banyak sekali referensi. Ya referensi yang baik, yang referensi yang tidak baik banyak sekali. Karena apa? Dalam pemasaran itu sangat kompleks. Dengan demikian,
variabel-variabel dalam pemasaran selalu berubah dan dinamis. Untuk itu, dalam marketing informasi sistem atau MKIS akan banyak sekali ada input dari sistem informasi akuntansi. Ada penelitian pemasaran, ada intelijen pemasaran. Belum lagi kalau sudah bicara kaitannya dengan kualitas produk. Belum lagi kalau dikaitkan dengan situasi lingkungan pemasaran. Akan sangat banyak sekali variabel yang mempengaruhi dalam pemasaran. Kalau dalam marketing informasi sistem hanya input siap, penelitian pemasaran, maupun intelijen pemasaran. Tetapi ada subsistem output dan yang lain kaitannya dengan apa itu produk. Kalau kita bicara produk, variabelnya banyak sekali. Bagaimana nanti ada produk turunan, bagaimana nanti ada produk komplement atau substitut. Bicara promosi juga sangat demikian. Bicara harga, apalagi bicara tempat atau placement. Placement sekarang kalau Anda bisa lihat pemasaran era digital, tempat kurang begitu urgent. Tetapi pengiriman tepat waktu yang paling utama. Pengiriman yang sesuai dengan pesanan yang dipesan itu utama. Nah, place ini akan bergerak, bergeser. Maknanya bergeser entitasnya. Kalau kita bicara pemasaran menurut Kotler ada 4. Yang pertama produk. Yang kedua harga. Yang ketiga promosi. Yang keempat tempat atau placement. Definisinya bisa saudara baca sendiri. Saya ingin menekankan bahwa subsistem dalam pemasaran, dalam prinsip pemasaran menurut Kotler, sistem informasi marketing sangat dibutuhkan. MKIS, marketing informasi sistem. Bagaimana sistem akuntansi? Kalau kita mau merencanakan produk pemasaran produk yang sedemikian rupa, sementara kondisi keuangan perusahaan minim, kita juga harus sesuaikan dengan sistem informasi akuntansinya. Kalau kita ingin membuat promosi yang sedemikian besar, sementara posisi produk kita berdasarkan riset penelitian pemasaran, pasar sangat lemah misalnya, atau daya beli rendah. Percuma kita membuat intelijen pemasaran dikaitkan dengan place atau tempat. Sekarang model pembelian, penjualan melalui online, digital. Tidak perlu tempat, yang penting bagaimana mengkomunikasikan produk kita dengan konsumen. Nah, inilah sistem informasi pemasaran yang sangat berkaitan antara subsistem satu dengan subsistem yang lain. Makanya di depan kami sampaikan, yang pertama menggunakan sistem informasi pemasaran, sistem informasi manajemen adalah di bidang pemasaran. Karena apa? Sangat kompleks sekali. Pemasaran sangat kompleks sekali. Kalau kita bicara tentang informasi pemasaran, ini ada intelijen pemasaran, ada informasi pemasaran maupun komunikasi pemasaran yang masing-masing mempunyai makna dan kemanfaatan yang berbeda-beda. Kita bicara tentang intelijen pemasaran, yaitu informasi yang mengalir kepada perusahaan yang bersumber dari lingkungan. Bicara intelijen, bicara rahasiaan. Informasi yang disampaikan, yang diambil dari intelijen adalah informasi yang rahasia, yang digunakan dalam rangka untuk perencanaan pemasaran. Sedangkan informasi pemasaran adalah informasi pemasaran yang dihasilkan dari dalam. Bedanya intelijen dengan informasi, kalau intelijen memang dicari secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tetapi kalau informasi ini memang terbuka secara lebar karena ini berdasarkan data-data
yang dihimpun. Sedangkan komunikasi pemasaran itulah informasi dari perusahaan kepada pelanggan. Informasi komunikasi pemasaran dapat berupa simbol-simbol, tapi dapat juga berupa pelayanan sosial. Nah, komunikasi pemasaran dengan pelanggan, kalau saudara lihat ada yang namanya CSR, Customer Service Responsibility, itu membangun komunikasi dengan pelanggan tidak harus dengan kita ngomong, tidak harus dengan kita, tapi menandakan bakti sosial, gerak jalan, membangun fasilitas peribadatan. Itu bentuk daripada komunikasi pemasaran. Nah, 1, 2, 3, intelijen pemasaran, informasi pemasaran maupun komunikasi pemasaran merupakan satu kesatuan sistem informasi pemasaran dalam rangka untuk mensukseskan program pemasaran. Paham ya? Yang selanjutnya adalah sistem informasi manufaktur. Manajemen manufaktur menggunakan komputer baik sebagai sistem konseptual, artinya sebagai perancang konsep, maupun sebagai elemen proses produksi fisik. Computer aided design, computer aided manufacture, maupun robotik, semuanya menggambarkan cara menggunakan komputer dengan sistem fisik. Sedangkan sistem manufaktur yang terdiri dari subsistem, yaitu subsistem 3 subsistem input dan 4 subsistem output. Komputer yang digunakan sebagai sistem konseptual, namun penggunaan tersebut dikombinasikan dengan sistem fisik dalam satu konsep yang disebut dengan Computer Integrated Manufacture atau CIM. Komputer sebagai bagian dari sistem fisik, yaitu Computer Aided Design, CAD, Computer Aided Manufacture maupun CIM, dan robotik. Kalau bicara manufaktur, sistem informasi manufaktur, semuanya berbasis komputer. Ada yang bisa sebagai konseptual, bagaimana untuk mendesain misalnya, menggambar produk, untuk mengukur, menghitung kualitas produk, itu melakukan dengan konseptual. Tetapi melakukan proses produksi juga menggunakan komputer, yaitu komputer aided design maupun komputer aided manufacture. Kalau sekarang dengan kemajuan teknologi komputer yang sangat pesat, bagaimana untuk memproduksi suatu barang dengan sangat cepat, dengan kualitas yang sangat baik. Kalau dulu Pak Jalani membuat buku-buku cetakan begitu, disetting dulu, kemudian didesain, diedit, kemudian dibuat film, baru dicetak ada finishing. Berapa langkah itu? Paling tidak 5-6. Sekarang masuk konsep, keluar sudah jadi buku. Jadi, begitu juga untuk manufaktur yang lain. Sekarang yang saya tahu untuk produksi bahan-bahan bangunan itu perkembangannya sangat hebat. Tidak hanya dari sumber daya alam, tapi dapat sintetis dari kreatif. Kalau Anda lihat bata untuk bangun rumah itu sekarang sudah sintetis buatan, yang katanya bahan bakunya terdiri dari limbah-limbah yang diproduk ulang, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Nah, sistem informasi manufaktur, bagaimana sistem informasi dalam rangka untuk memproduksi, dalam rangka untuk memproses antara bahan baku input menjadi bahan jadi atau barang jadi output. Itu kaitannya dengan sistem informasi manufaktur. Yang kedua,
Ini sudah pada paham semua nggih? Sistem titik pemesanan kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah keuangan. Sistem informasi yang sudah digunakan sejak lama sekali adalah sebetulnya di keuangan, yaitu akuntansi. Di mana sistem itu hanya mengelompokkan data dan transaksi dalam satu perusahaan. Artinya apa? Data masuk, beli bahan-bahan, kemudian penjualan atau pembelian, hanya itu. Dan itu diaplikasikan ketika orang sudah memulai usaha. Sejak zaman dulu belum ada revolusi teknologi komputer. Kita melihat ibu-ibu jualan nasi pecel begitu sederhana, meskipun tidak dikelompokkan dalam komputer yang canggih, tapi dia sudah buat kesimpulan. Saya beri bahan baku berapa, saya beli sayuran berapa, saya masak jadi nasi pecel saya jual berapa, oh berarti saya ada laba. Ini salah satu bentuk penghitungan sistem akuntansi, sistem keuangan, di mana ada data yaitu penjualan, pembelian, dan transaksi, sehingga terjadilah laba yang diperoleh. Tetapi kalau untuk sistem informasi akuntansi, keuangan, informasi keuangan adalah menjelaskan. Komputer basis informasi sistem yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya dalam sistem informasi keuangan berbasis CBIS, Computer Based Information System, informasi itu bisa dibaca dari semua pihak. Apakah kelompok-kelompok, apakah dari perusahaan, atau bahkan dari luar perusahaan. Kalau contoh di dalam perusahaan, manajemen ingin membuat estimasi pengembangan produk, kita perlu sistem laporan dari sistem informasi keuangan. Kalau di pihak keluar, pemerintah mau menarik pajak, mesti harus tahu berapa toh kondisi laba perusahaan tersebut, kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian, sistem informasi keuangan akan memberikan laporan dan data-data tentang keuangan perusahaan yang dapat dipakai sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah yang lain. Oh, perusahaan ingin memutuskan pengembangan produk, sistem informasi keuangan penting, laporan yang diperoleh. Oh, perusahaan akan membuka kantor cabang baru, keuangan perusahaan akan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membuka cabang yang baru. Oh, perusahaan ingin rekrut karyawan baru, kira-kira bagaimana? Salah satu laporan yang diperoleh, yang diperlukan adalah laporan dari sumber bagian keuangan. Ini organisasi, ada dari eksekutif, ada dari pemasaran, ada dari manufaktur, ada dari keuangan. Kalau sistem informasi sumber daya manusia, sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam dan strategis bagi suatu perusahaan. Apakah keuangan, apakah manufaktur yang meskipun alat-alat mesinnya sudah canggih, sudah otomatis, apakah kemudian di pemasaran, semuanya membutuhkan sumber daya manusia. Sehebat apapun teknologi, bahkan sekarang ada IA, intelligent artificial, masih tetap menggunakan sumber daya manusia. Dengan demikian, sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dan strategis bagi suatu perusahaan. Alatnya canggih semua, tidak akan mungkin di dunia ini top pimpinan kok robot, tidak mungkin. Meskipun alatnya semua otomatis, semua canggih, kok direktur utamanya atau eksekutifnya kok robot atau komputer, tidak mungkin. Tetap
manusia. Nah, dengan demikian manusia mempunyai peran yang penting, peran yang vital dan strategis di dalam satu perusahaan. Dengan demikian mengelola sumber daya manusia sangat penting. Nah, sistem informasi yang digunakan dalam mengelola sumber daya manusia adalah sistem informasi Human Resource Information System atau HRIS. Kalau kita bicarakan dengan HRIS, Human Resource, sumber daya manusia, manusia itu tidak hanya butuh untuk gaji yang tinggi. Manusia itu tidak hanya butuh untuk mendapatkan fasilitas fisik yang memadai. Tapi manusia ada nilai-nilai hakiki, yaitu nilai kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Inilah pentingnya human resource-nya, sumber daya manusianya. Nah, dalam informasi sumber daya manusia membangun berbagai hal, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam manusia itu. Manusia di dunia ini sehebat apapun, sekaya apapun tidak bisa hidup dengan sendirinya. Tidak bisa menyukupi kebutuhan dirinya. Dan tidak hanya cukup dengan kebutuhan fisiknya, kebutuhan materinya. Di Indonesia orang paling kaya itu adalah Prayogo Pangestu. Di dunia mungkin Elon Musk. Sekaya apapun mereka tidak bisa hidup dengan sendirinya. Tetapi memerlukan peran dan bantuan orang lain sebagai kebutuhan sosial. Nah, nilai-nilai yang melekat dalam individu dan kelompok, sikap, komitmen, dan tanggung jawab inilah menjadi tugas daripada manajemen human resource tadi. Sistem informasi human resource. Informasi sistem bagaimana mengelola nilai-nilai manusia, nilai individu dan kelompok ini tadi menjadi sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi organisasi perusahaan. Jadi kalau bicara dengan sistem informasi sumber daya manusia, tidak hanya cukup diberi gaji yang melimpah, tidak hanya cukup dipekan dengan aturan-aturan yang ketat, tapi bagaimana memanusiakan manusia, nilai-nilai manusia ini dihargai. Ini ada kegiatan utama SDM. SDM itu di depan kami sampaikan tidak hanya berkaitan dengan pengurusan gaji, tapi bagaimana kegiatan utama SDM itu perekrutan dan penerimaan karyawan. Kalau sudah ada peningkatan dan perekrutan karyawan, bagaimana pendidikan dan pelatihannya? Pendidikan pelatihan bisa bentuk formal, bisa bentuk dengan pelatihan-pelatihan di dalam. Kemudian manajemen data karyawan. Gunanya manajemen data karyawan untuk apa? Dalam rangka untuk jenjang karir. Kalau dalam pekerjaan suatu organisasi perusahaan berpuluh-puluh tahun hanya sebagai itu saja, ini perlu ditanyakan manajemen data karyawannya. Dan yang terakhir, bagaimana penghentian maupun administrasi tunjangannya. Kalau melihat dari kegiatan utama sumber daya manusia, gaji itu nomor yang terakhir. Bagaimana administrasi tunjangan, dalam hal ini bisa gaji, bisa tunjangan-tunjangan yang lainnya. Sumber informasi, sistem informasi organisasi yang terakhir adalah informasi sumber daya informasi. Informasi salah satu sumber daya sama seperti sumber daya dalam organisasi atau perusahaan yang lain. Dalam era sekarang, era digitalisasi ini, era globalisasi ini, sumber daya informasi nilainya sama seperti sumber daya modal. Sama seperti sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya informasi harus cermat, harus profesional dan proporsional. Kalau kita melihat sumber daya informasi saat ini sangat banyak. Sangat mudah mengakses informasi.
Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana proporsional dan profesional tadi. Oh, proporsional ini sumber daya informasi pas enggak untuk industri atau usaha perusahaan yang dikelola? Pas enggak dengan organisasi yang ada? Nah, sumber daya informasi bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, spesialis informasi maupun pemakai, serta data dan informasi ini harus betul-betul dikelola secara profesional dan proporsional. Model sistem daya informasi adalah sistem informasi fungsional yang mempunyai makna seperti organisasi yang lainnya. Bagaimana perawatannya, bagaimana pengelolaannya. Sama. Kalau kita sumber daya modal misalnya, kita perlu secara profesional. Oh, modal sekian, ditanam sekian, dalam sekian waktu harus mendapatkan revenue yang sekian. Sama juga informasi. Oh, informasi sumbernya beraneka ragam. Dari berbagai, harus dipilih dan dipilah, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, disesuaikan dengan sistem organisasi perusahaan yang ada. Kalau kemudian kita mengaplikasikan nasi pecel tadi yang hanya mungkin satu kampung atau satu perumahan begitu, kita menggunakan pembayaran IPRS kan tidak pas. Nah, akan menjadi pas ketika apa? Informasi yang digunakan disesuaikan dengan sistem subsistem dalam organisasi yang dikelola. Dengan demikian, bagaimana sumber daya informasi perusahaan akan digunakan sebagai sebuah investasi sebagai kunci untuk menjabarkan operasi perusahaan yang lebih baik. Kalau sekarang misalnya organisasi bisnis, organisasi sudah sangat besar, sumber daya informasi dapat dioptimalkan, dimanfaatkan untuk menunjang operasional kegiatan perusahaan tersebut. Misalnya sebagai sistem informasi untuk bagian produksi, kualitas bahan baku, sistem informasi untuk produk jadi, bagaimana untuk misalnya pengiriman antar negara. Ini menggunakan sumber daya informasi yang harus terintegrasi. Kenapa kita menggunakan sumber daya informasi? Ini dalam rangka upaya untuk mencapai manajemen kualitas. Kalau manajemen kualitas sudah tercapai, ataupun sistem penjaminan mutu, sekarang banyak sekali sistem penjaminan mutu digunakan di perguruan tinggi, di lembaga-lembaga pemerintah, di perusahaan-perusahaan. Nah, sebetulnya bagaimana mencapai manajemen kualitas sebagai dalam jasa informasi? Ada beberapa hal. Yang pertama, mendefinisikan pelanggan, yaitu informasi system service. Gunanya apa? Pelanggan kan beraneka ragam, berbanyak sekali pelanggan dengan perilaku dan karakter yang berbeda. Ketika sistem informasi pelayanan untuk pelanggan kita buat, akan terpetakan. Oh, pelanggan yang ini, pelanggan yang itu. Oh, maunya begitu. Ini begini. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan pelanggan, kualitas pelanggan. Kemudian menetapkan metrik kualitas, bukan metrik ya. Yang keempat, menentukan strategi informasi sistem. Strategi kualitas informasi sistem. Demikian rekan-rekanku semuanya, pembahasan untuk yang terakhir. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa sistem manajemen informasi organisasi memegang peranan yang penting bagi suatu perusahaan. Ingat, perusahaan dipandang sebagai organisasi saling terkait antara elemen satu dengan elemen yang lain,
antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, maupun antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Nah, kalau pengelolaan sistem organisasi ini bisa berkait, saling mendukung, saling mengait, sehingga apa? Organisasi akan mendorong untuk pencapaian tujuan. Organisasi akan mendorong untuk bagaimana bekerja dengan teamwork yang solid, bekerja dengan teamwork yang kuat, sehingga dalam pencapaian tujuan akan lebih mudah. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan perubahan lingkungan dan dinamika sosial yang ada. Ingat, lingkungan sangat bergerak, berubah dinamis, maupun dinamika sosial masyarakat juga akan berubah dengan sangat dinamis. Kemajuan teknologi, globalisasi akan sangat merubah perilaku dinamika di masyarakat. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan mata kuliah SIM yang terakhir, yang ke-15, kita mengambil sistem informasi organisasi. Seperti biasa, akhir pembahasan bab kita berikan evaluasi dan bahan diskusi. Ada 3, silakan dipelajari, didiskusikan dengan teman-teman. Apabila ada kendala, ditanyakan pada Pak Jailani, tidak harus dikumpulkan. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih atas komitmen dan perhatian rekan-rekanku mahasiswa semuanya. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa dalam kita bersosialisasi, dalam kita berkomunikasi, kita melupakan relasi dalam mata kuliah sistem informasi manajemen antara pertemuan satu dengan sampai pada pertemuan yang terakhir. Pak Jailani banyak khilaf, banyak salah, banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang mungkin kurang begitu banyak diterima rekan-rekan mahasiswa dapat bermanfaat untuk kedepannya. Akhirnya selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih kami ucapkan berkali-kali atas rekan-rekan komitmen dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kami mohon maaf apabila banyak kekhilafan, banyak kekurangan, dan dalam memberikan materi mata kuliah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.